Selamat pagi, Pak Gibran. Halo pagi. Pak, Pak, saya mau tanya dong, kira-kira Bapak ngerti nggak sih apa artinya inner child itu? Inner child ini baru pertama kali dengar inner child. Biasanya dengarnya inner beauty. Oh gitu. Kalau lihat dari struktur katanya mirip-mirip kali ya. Inner, implicit, child ya anak kali ya. Mungkin jiwa kekanak-kanakan pada seseorang yang ada dalam diri setiap individu. Kayak gitu ya. Mungkin apa ya, kalau saya jiwa kekanak-kanakan saya suka main mobil-mobilan karena waktu kecil nggak kasih kesempatan untuk beli mobil mainan yang bagus-bagus, jadi udah punya duit, udah gede, duitnya malah dibuat beli remote control, dibuat beli mainan-mainan gitu-gituan lah yang nggak penting. Ada juga orang yang kadang mungkin ada yang suka robot-robotan Gundam ya, padahal udah tua-tua. Itu kan juga kayaknya aneh ya. Cuman ya mungkin itu inner child-nya dia ya, gitu ya. Bisa jadi. Gitu. Kalau cewek apa ya? Kalau cewek ya mungkin dulunya sering mungkin dimarahin, diomelin terutama mamahnya mungkin kayak gitu, terus habis gitu kayak masih membekas gitu, jadi sampai gedenya jadi akhirnya sering nguring-nguringan gitu kalau pas lagi punya bisa anak gitu ya? Kayak gitu bisa. Gitu ya? Itu kan salah satu juga dampak trauma inner child yang terjadi di masa lalu. Tapi di masa sekarang inner child tuh selalu positif. Enggak juga, bisa ada negatifnya juga, positif juga bisa. Gitu. Baru tahu sih, hal baru. Siap. Thank you ya, thank you for sharing. Oke, halo Moms Ende, jumpa lagi dengan Listia. Jangan bosan-bosan ya, jumpa lagi bincang santai bersama Valde Consultant dengan Listia sebagai hostnya. Oke, hari ini kita kedatangan kembali narasumber yang luar biasa. Saya agak malu hari ini, narasumbernya luar biasa. Namanya adalah Miss Febriski Yahya. Beliau adalah seorang sex educator, di mana dia juga sarjana psikolog dan juga master in science ya. Nah, tanpa kita panjang-panjang lagi lebar dengan pembicaraan saya sendiri, mari kita sambut Miss Febri, namanya beribet kan saya. Halo Miss. Halo Miss Listia. Senang banget loh hari ini bisa hadir di podcast hari ini. Saya agak jujur deg-degan. Kenapa tuh? Bagaimana melihat followernya? Amazing ya. Jutaan lah ya. Mom Ende boleh nanti bisa dilihat di Instagram, nanti ada di bawah, nanti setelah selesai nanti pasti akan dikasih, boleh dilihat bagaimana profil beliau begitu banyak tentang edukator, tentang edukasi, tentang anak-anak, bagaimana tentang parenting juga banyak sekali di situ, dan saya sangat terbantu dengan beliau walaupun saya masih belum berkeluarga. Sekaligus ya promosi ya. Jadi intinya bagaimana Moms Ende mengikuti hari ini. Tema hari ini apa? Dampak dari trauma inner child. Berat ya Bun. Nah, seperti yang pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilakukan, apa sih inner child itu? Apa sih trauma itu? Apa sih yang menjadi dampaknya? Nah, saya yakin ya, setiap orang pasti mengalami fase bayi. Di sini ada Mom Endet yang langsung gede, langsung keluar dari rahim ibu langsung gede, besar seperti saya, ngeri ya, bisa meletus perutnya ya. Pasti semuanya akan melalui apa itu fase bayi, kemudian proses menjadi balita, balita, kemudian jadi sampai sekarang pasti akan mengalami banyak prosesnya tentunya ya Miss ya. Oke Miss, sebelum kita masuk ke tentang tema hari ini, boleh nggak Miss perkenalan tentang diri Miss sendiri, dari mana, dan tentunya kan kita berkolaborasi dengan relasi diri, di mana Miss ada di part of relasi diri dan saya dari Valde Consultant. Gimana Miss? Boleh Miss sharing sedikit tentang dirinya Miss? Terima kasih Miss Listia sudah mengundang saya hari ini. Aduh, senang banget hari ini ya. Halo Moms Ende, perkenalkan nama aku Febriski Yahya, bisa dipanggil Febri. Aku seorang, tadi sudah dibilang sama Miss Listia ya, konselor dan juga sex educator gitu ya, untuk keluarga gitu, dari relasi diri juga. Jadi aku tuh suka ngasih edukasi-edukasi, emang passionnya edukasi gitu ya. Di laman Instagramku dan TikTok juga boleh ini kalau ada di bawah ya. Boleh editor silakan. Ya, silakan dibuka ya. Iya, buat dilihat tuh soal mengenai parenting gitu ya, terus kayak relationship juga, pokoknya semuanya tentang keluarga dan juga seks edukasi gitu, Miss. Ya.
Oke, nah sekarang kita nih bincang santai tentang dampak dari trauma inner child. Mungkin moms and dad di rumah, apa sih inner child? Yeah. Oke, sering kali dengar inner child kayak gitu kan. Nah, seperti kayak beberapa dilakukan riset, sebetulnya banyak orang yang nggak paham inner child sendiri itu apa, kayak gitu. Apakah itu suatu hal yang klik. Silakan nih, coba nih. Oke, inner child tuh kayak sekarang jadi ngetren gitu hype istilah banget ya. hype banget kan, ada Gen Z ya, dan ada TikTok, iya. Instagram segala macam. Betul. Kalau dulu waktu aku kuliah belum ada tuh yang ngerti, Nggak bahkan tahu. orang tuh malu ke psikolog tuh Iya, diam betul, gitu ya. betul. Kalau Berarti dianggap sekarang gila kalau ke psikolog iya, ya. itu dulu. Aku juga waktu kuliah psikologi juga, ngapain sih berobat jalan ya gitu. Jadi kayak gitu. Jadi sekarang udah terbuka, orang jadi banyak inner child itu apa, tapi mungkin belum banyak yang benar paham ya. Inner child itu sebenarnya moms and dad itu kayak sisi anak-anak dalam diri setiap manusia ya. Jadi semua orang punya inner child yang dibentuk karena pola asuh dan juga masa lalu ya yang kita alami, serangkaian peristiwa kita alami dari kecil yang membentuk kepribadian dan karakter kita saat ini gitu, Miss. Oke. Berarti apakah itu berhubungan dengan trauma atau apa, positive things atau negative things atau gimana sih, Miss? Inner child bisa positif bisa negatif sebenarnya. Jadi nggak cuma soal trauma tapi juga hal baik yang kita dapatkan dari kecil itu kita implementasikan di saat kita dewasa, baik dalam hubungan dan cara kita merespon orang lain dan lain-lain gitu. Oh, oke. Nah, kalau misalkan Miss bisa nggak cerita sedikit tentang apa sih yang menjadi dampak kayak gitu? Dampak yang maksudnya yang ngefek itu berhubungan nggak sih sampai misalkan nih terjadi suatu hal yang jelek di masa kecil ya. Kemudian itu apakah berdampak sebetulnya sampai ke dewasa, sampai umur saat ini atau gimana itu, Miss? Oke, nah karena aku sekarang banyak nanganin klien konseling yang suami istri biasanya ya. Jadi kayak udah besar gitu, punya anak, dan mereka tuh curhat kayak pernikahannya ada yang berantakan, ada yang mungkin selingkuh apa segala macam. Pokoknya kayaknya udah wah genting banget deh gitu kan. Pas ditanya-tanya di konseling segala macam ternyata akarnya ya inner child itu. Ternyata pokoknya kayak segitu, jadi sampai inner child yang ada luka gitu, child tidak diobati gitu ya, di healing sampai besar dia akan melampiaskan child itu ke anak dan pasangannya. Akhirnya jadi nggak harmonis rumah tangganya. Wow, ngeri juga ada ya, orang Miss, ketiga ya? segala macam cuma gara inner child doang loh, Miss. Oh, I see. Berarti kebanyakan permasalahan sebetulnya pada sebagian besar ya kembali lagi ditarik karena yang terjadi di masa lalu ya. Betul, misalnya kayak di kantor, di pasangan, di pernikahan, di lain-lain sosial gitu. Oke, nah Miss tadi kan di awal diperkenalkan sebagai sex educator. Ini mungkin para moms and dad di rumah nih, wah deg-degan nih sex educator karena gini, sebetulnya banyak sih kalau misalkan teman-teman ya, lebih teman-teman katanya ke saya, kalau menurut kamu sebetulnya seks itu kapan bisa dikenalkan ke anak-anak? Karena tiba-tiba ada pertanyaan seperti ini. Kenapa bisa ada aku? Mama sama papa ngapain? Mama sama papi ngapain? Harus gimana? Aku jawabnya gimana? Aku tuh bingung kayak gitu. Mau dikasih yang jelas nanti takutnya tabu. Hari-hari gini kan mereka masih kadang ada ya beberapa parent tuh masih menganggap hal yang tabu ya gitu. Ya. Padahal yang seperti itu hal yang nggak boleh lagi dibilang tabu kayak gitu. Dan yang Moms and Dad mungkin bisa cek di Instagram Miss Febri, ada satu konten yang membuat aku tuh sangat tertarik dan kenalkan anak, kalau nggak salah itu menghindari predator ya. Predator itu salah satunya, predator seksual adalah salah satunya adalah kenalkan alat kelamin sesuai dengan namanya. Nggak ada namanya noni, meme dan lain-lain. Memang harus gitu. Ya, berarti harus dikenalkan memang detail itu ya, Miss. Detail itu. Jadi kalau harus dikenalkan vagina dan memang penis. Maaf ya, memang penis gitu ya. Gak usah minta maaf, itu gak salah. Memang itu gak salah ya. Salah kan ya. Oke. Jadi gimana, Miss, kayak gitu? Kalau nanya gimana, ini kita bisa bikin 10 podcast sendiri soal biasa. Kita sambungkan Mom and Dad nanti kan maraton gitu ya. Soalnya banyak banget dan cara mengenalkan itu sesuai dengan tahapan usia, perkembangan kognitifnya, karakter anak dan lain-lain, dan pengetahuan orang tua juga. Jadi banyak banget gitu kalau ditanya macam gimana caranya. Tapi pokoknya gini deh, kenapa seks itu kayak orang tuh kayak alergi gitu ya, kayak seks aduh itu jangan anak-anak jangan sampai denger deh, padahal harus denger. Karena kenapa? 270 juta orang Indonesia ada nggak yang nggak punya alat kelamin? Miss punya nggak? Punya. Semua juga punya kan di sini kan? Punya, Miss. Itu artinya kita itu makhluk seksual. Karena kita semua punya alat kelamin. Nah, alat kelamin itu sama kayak organ tubuh kita, Miss. Kita kan belajar otak apa segala macam, masa alat kelamin yang itu kita nggak tahu gitu kan, disebutnya kayak burung segala macam, nggak representatif gitu kan. Jadi seks itu kita ajarkan sebagai sesuatu yang memang harus diajarin karena kita semua punya gitu kan, bukan ditutupi, bukan tabu, bukan aib gitu kan.
memang itu daerah yang harus kita, itu pribadi tapi bukan aib gitu. Cara mengajarkannya, nah ini kayak harus sesi sendiri gitu. Tapi pokoknya gini, tergantung tahapan usia. Kayak misalnya kalau misalnya nanya dari kapan diajarin, dari bayi, dari lahir jebret gitu, 0 bulan tuh udah diajarin. Gimana cara ngajarinnya? Walaupun anak bayi belum bisa ngomong, tapi dia bisa kayak sponge kan, menyerap gitu. Jadi kalau kita mau gantiin popok, kita minta izin dulu. Maaf ya dek, bunda izin gantiin popoknya ya gitu. Jadi kayak dia tahu kalau itu sebenarnya harus privacy gitu kan ya. Setuju. Belum 2 tahun bisa kayak udah setahun lah, 1 tahun setengah itu kayak ini vagina kamu, ini penis gitu, dikasih tahu dengan digamblang. Jadi kalau orang tua kayak ngasih tahu burung segala macam kan berarti anak bisa tahu oh ini tuh nggak boleh diucapin yang sebenarnya gitu kan. Kasih tahu nama-nama yang tepat, itu aja gitu. Terus kalau misalnya anak nanya adik bayi datang dari mana, tergantung usianya sekali lagi, karena di psikologi kan ada tahapan perkembangan kognitif ya, kayak 0 sampai 2 tahun tuh tahapannya apa gitu kan, udah bisa apa gitu. Jadi kalau misalnya dia nanya di 3 tahun, kita ngejelasin sama anak 3 tahun sama ngejelasin ke anak 8 tahun tuh beda banget jawabannya. Gitu. Berarti depend on the age ya. On the age. Kalau mungkin lebih detail lagi bisa di Instagram ada kok, ada itu menjelaskan. Kalau misalkan hari ini dibahas nggak selesai kita. Kelar. Bener. Oke, nah balik lagi ke tema dampak dari trauma inner child. Nih hari-hari ini kan sering kayak misalkan membahas tentang LGBT ya, Miss. Itu memang agak sensitif. Cuma kita perlu bahas kayak gitu. LGBT dan kemudian mungkin gay atau mungkin ini. Apakah ada pengaruh dari inner child atau memang itu kan sering kali mereka dikucilkan kayak gitu. Bahkan ada yang merajam ini. Bukan saya menyetujui, tapi di sini adalah intinya aku pingin saya tuh sebenarnya Mom Andy itu juga pingin tahu bagaimana mereka pasti punya anak parenting, nggak ada satupun orang tua pasti yang berharap yang seperti itu kan. Cuman ke kondisi yang sekarang, situasi sekarang banyak loh yang datang ke saya gitu ya. Kan saya juga seorang play terapis. Datang gimana dengan tema isunya adalah itu. Mengakui kalau dirinya sendiri itu tidak menyukai dengan lawan jenis, tapi menyukai dengan sesama jenis. Nah, apakah ini ada background inner child juga dari memang ada trauma, entah itu sex abuse atau apa, apakah memang seperti itu, Miss? Oh, itu bisa banget. Jadi kalau kita bahas LGBT itu bisa dibahas dari berbagai sudut pandang, mulai dari sudut pandang medis, sudut pandang psikologi sosial, dan juga sudut pandang psikologi klinis tadi kayak inner child segala macam. Kalau menurut psikologi sosial, orientasi seksual, dia suka lawan jenis atau sesama jenis itu fluid sebenarnya. Jadi bisa bergerak. Jadi kayak misalnya tadi dia terlahir dengan dia kira dia suka cowok, tapi kok ternyata cewek, misalnya saya nih. Saya pikir saya suka cowok gitu, pacaran sama cowok, tapi kok makin dewasa kok cewek semakin menarik ya gitu. Berarti saya di tengah-tengah nih, kan ada gini ya, suka cowok banget, suka lawan jenis banget, suka sama jenis banget gitu. Orang bisa aja di sini dan dia nggak sadar besar gedenya gitu. Tapi biasanya kalau udah di sini banget deh, pokoknya nggak suka sesama jenis ya, mungkin gesernya nggak jauh-jauh. Tapi kalau yang di tengah-tengah ini yang sering orang bingung kan. Makanya kalau dia tadinya pacarannya selama ini sama lawan jenis, kok tiba-tiba pas tengah-tengah ketemu misalnya temen gym, kok menarik banget badannya kakak segala macam, kok jadi suka nih, karena mungkin di tengah-tengah. Dan itu kita nggak tahu karena tadi kita nggak familiar dengan itu gitu kan ya. Kalau berdasarkan medis tuh anak ada yang terlahir dengan misalnya ibu punya anak cowok lahir, tapi dia punya hormon cewek, seks steroid yang cewek itu lebih besar. Jadi dia lebih kemayu gitu. Misalnya dia estrogennya besar. Jadi dia cowok tapi estrogennya besar. Atau sebaliknya, anak bayi cewek tapi terlahir punya testosteron besar. Jadi mungkin aja bisa jadi lebih maskulin segala macam. Itu bisa kalau dari medis gitu ya. Tapi kalau dari tadi yang klinis itu inner child berpengaruh apa enggak? Ngaruh banget ternyata. Jadi aku punya temen yang juga homoseksual dan juga ada yang biseksual gitu. Aku tanya, kira-kira kapan lo sadar kalau lo suka sama lawan jenis dan udah mulai kemayu? Dia bilang, gue dari kecil kemayu, tapi yang gue sadar adalah gue benci banget sama bokap. Dia kan cowok ya, benci banget sama bokap. Jadi bokap tuh tidak pernah ada dan sangat lemah, kalaupun ada nggak bekerja. Jadi orang tua itu yang ibunya alpha female gitu ya. Jadi merindukan sosok ayah karena dia nggak punya. Makanya suka langsung merinding ya. Makanya dia sukanya sama om-om. Karena dia rindu sosok ayah. Jadi figur ayah yang nggak didapat, jadi akhirnya dia seperti itu. Iya, jadi suka jadi jauh lebih tua. Ini topik yang menarik ya, Miss. Kayaknya bener nggak selesai nih kayaknya. Tapi salah satunya ya, jadi nggak semua orang yang nggak punya ayah nggak bisa gitu kan, tergantung persepsi juga ya. Terus ada juga yang disiksa misalnya sama ibunya gitu. Dia jadi sosok ibu, jadi dia sesama jenis gitu kan. Itu kok bisa gitu. Bahkan ada yang biseksual, dia disiksa sama ibunya dan dia ditelantarkan ayahnya. Jadi dia mencari dua-duanya di seks. Sama cewek suka, sama cowok juga suka. Jadi dia pernah pacaran sama cewek tapi selingkuhannya cowok. Ya gitu kan.
semua diimbat ya. Iya. Kitanya satu susah Berarti itu gitu kayak ya. kata-kata ACDC itu ya Miss, ACDC, ya? semuanya bisa gitu ya. A bisa, B bisa gitu ya. Oke. Kayak gitu. Jadi atau enggak orang-orang yang pernah mendapat pelecehan seksual. Nah itu bisa banget. Jadi kalau korban sodomi itu bisa dua dampaknya. Bisa dia sangat membenci laki-laki. Jadi kayak trauma sama laki-laki, nggak bisa bersahabat sama laki-laki. Atau bisa jadi dia malah mencari kenikmatan, kenikmatan tuh dicari lagi. Jadi malah jadi homo. Jadi banyak yang jadi korban pelecehan malah besar jadi predator seksual. Itu banyak juga kayak gitu. Wow, keren ya. Tema hari ini begitu dalam. Nah, kalau misalkan ini kadang kan namanya inner child ya. Kan kita nggak bisa ngecek setiap inner child orang itu kelihatan banget gitu kan. Iya. Nah, kalau misalkan udah terjadi seperti itu, Miss, apa yang harus kita lakukan ya? Oke, Kayak gitu. jadi mau ngejelasin dulu kalau inner child wound itu dibagi jadi 4. 4 ya. 4 ya. Jadi ada, ini kalau saya nggak lupa ya. Ya. Jadi ada inner child wound tuh ada 4. Jadi ada trust wound, ada neglect wound, ada abandon wound. Satu lagi ntar saya sambil ini deh. Iya, Karena nggak lupa. apa-apa. Kalau trust wound itu adalah anak yang waktu kecil dia sering dibohongi orang tua. Ayo deh kalau misalnya kita weekend ini ke berenang yuk gitu, terus pas weekend capek nih ntar aja, kayak kok gue udah nunggu dibohongin gini gitu kan, atau kan dibohongin apa gitu, dikasih hadiah nggak jadi misalnya, itu dia akan susah punya trust, atau dia melihat perselingkuhan orang tuanya dengan mata kepala sendiri gitu ya. Itu dia akan waktu gedenya itu akan susah percaya sama orang, akan sangat posesif, sangat cemburuan karena suka dibohongin waktu kecilnya. Terus ada juga yang abandon wound itu adalah perasaan mendalam saat ditinggalkan seseorang, orang significant others atau orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Kayak misalnya kematian orang tua, kematian orang terdekatnya, terus kayak suka ditinggal pergi kerja tanpa penjelasan. Nah ini kan kayak aku kerja waktu dia bisa tidur deh biar nanti nggak pakai drama. Nah, itu bisa jadi hati-hati. Moms and Dad dengerin. Boleh. Lebih baik anak menangis dengan tahu kondisi Moms and Dad pergi tanpa harus sembunyi-sembunyi. Itu lebih baik. Lebih baik izin sama anak. Lebih baik anak itu nangis, mengerti kalau papa mamanya pergi tapi untuk bekerja. Tapi itu kalau saya lebih mengingat tentang itu kayak hide and seek ya. Jadi istilahnya kayak pattern itu ya, di mana mama itu menghilang dan kemudian kembali lagi memberikan anak itu memahami nggak semua apa yang dia mau itu bisa sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, hide and seek. Nah, itu lebih baik. Berarti memang lebih baik tuh izin. Walaupun mereka memang nangis, tapi intinya mereka tahu papa mamanya kemana, nggak meninggalkan mereka. Betul. Bisa jadi trust issue. Trust issue juga dan abandon wound tadi. Jadi kayak besarnya tuh dia tuh sangat rapuh gitu ya, karena kan ditinggalkan, kayak nggak punya teman, nggak, takut banget sama kesendirian, kemana-mana harus ditemenin kayak gitu-gitu. Terus kayak harus punya pasangan. Ada kan orang yang kayak pacaran mulu padahal kayak sebenarnya nggak, ini dia belum butuh atau apa, susah move on gitu kan. Jadi padahal sebenarnya dia cuma takut sendirian aja gitu. Terus kayak rapuh banget lah, full fragile gitu hatinya. Fragile. Mana ini ya? Jendela mana tutup. Ada lagi nih yang tadi neglect issue. Jadi kayak orang tuanya ada sih tapi dia jarang diapresiasi kalau berprestasi. Terus kayak ngomong tuh cerita, iya tadi aku gini ya iya ntar sana ganggu gitu misalnya tadi gitu. Itu di neglect, ada tapi tidak diisi secara emosional, kayak diabaikan atau perlakuannya beda-beda, pilih kasih gitu. Korban dari pilih kasih kayak misalnya lebih anak mas dibanding-bandingin, juga lebih sayang sama anak pertama daripada anak kedua gitu misalnya kayak gitu. Itu namanya neglect issue. Besarnya dia jadi kayak bermasalah dalam relationship-nya, sama kayak Brandon tadi, hampir sama gitu ya. Susah banget mengembangkan relationship gitu. Jadi kayak susah ngasih tahu perasaan, susah kayak benar-benar nggak percayaan sama orang, bahkan kayak bisa jadi dia tuh kayak dingin banget sama pasangannya. Nah ini nih banyak nih kayak gini, bahkan pasangannya udah nggak tahan nih, kayak dingin banget ya sama aku, cinta nggak sih sama aku gitu. Nah yang terakhir aku lupa, barusan aku baru inget nih, itu guilt wound. Ini terjadi pada anak-anak yang banyak dipush sama orang tuanya tapi kurang apresiasi. Jadi kayak kamu harus ini kayak gitu. Jadi kayak masalah salah. Jadi kalau misalnya disalah langsung pukul, langsung dimarahin gitu, dipermalukan depan orang-orang, dituntut banget gitu tanpa dia dapat feedbacknya. Kalau dituntut kayak harus ranking 1, harus apa gitu. Tapi kalau dapat ya nggak diapresiasi dengan cukup. Itu besarnya jadi anak yang suka people pleaser.
Oh, Iya. jadi lebih suka menyenangkan Menyenangkan orang, orang tapi lain. menyakiti dirinya sendiri. Iya betul Oh, banget. oke. Nggak susah bikin boundaries gitu kan. Nggak harus broken Nggak home harus. juga berarti ya? Nggak harus. Oh, Jadi oke. kalau kita bilang inner child, emak gue nggak mukul gue kok, belum tentu. Aku nggak disebut pakai tali pinggang, nggak belum tentu. Oh. Kan yang lainnya kan nggak harus secara verbal, tapi dan itu fisik kan, Iya, tapi iya, juga iya. bisa perlakuan gitu. Dan juga tadi kalau trust itu terakhir guilt itu dia juga sulit menolak orang lain sehingga dia mudah depresi, menuntut diri sendiri. Banyak ya itu yang kayak gitu tuh Banyak ya. loh sekarang bilang iya tapi padahal enggak dan Iya. itu ternyata nggak bisa memenuhi, ternyata menyakitin orang lain ya. Itu dia, Oke, people pleaser, Mom menuntut and diri Dad bagaimana hari ini luar biasa. Iya, iya. Iya, berarti 4 tahap ya, Miss ya? Empat jenis luka. Empat jenis Yang luka bukan ya. dari Oke, inside. itu perlu dipelajari lebih lagi kalau dibahas satu-satu nggak habis kayak gitu. Oke, nah tadi yang paling membuat Listia tertarik dengan kata-kata yang itu dari 4 jenis tadi itu. Nah, kalau misalkan untuk kembali lagi yang tadi LGBT kayak gitu, apakah itu memang muncul ciri-ciri khas yang dari kecil kayak gitu yang tadi Miss bilang itu? Apakah misalkan nih perbedaan anak-anak tuh kan pada umur usia yang masih masih usia dewasa ini, usia pre-teenage lah ya, merasa ingin taunya kan gede banget kan anak-anak. Nah itu bagaimana membedakan antara dia keinginannya memang ke arah yang tidak sewajarnya atau memang hanya arah pingin tahu kenapa, why kayak gitu, itu gimana ya? Terus kemudian parentingnya seharusnya itu yang seperti apa? Oke. Pokoknya kalau ditanya parenting seperti apa, ada parenting yang terbuka sih komunikasinya sebenarnya. Jadi kan banyak orang yang tadinya kayak mau normal aja, pertama pas gede, maaf aku sukanya sama jenis, aku nggak bisa nikah. Nah, dan dulu tuh nggak pernah ngobrol dia gitu kan, nggak pernah ngobrol bener serius, nggak pernah membuka percakapan ke arah seksual gitu kan. Jadi dari sekarang kita bisa udah mulai memperkenalkan orientasi seksual. Misalnya kayak, nah di dunia ini tuh ada, kalau aku suka anakku ya harus ada sesama jenis, ada lawan jenis. Tapi sebenarnya kalau aku kan pakai agama ya, di agama dan seharusnya kita tuh ke lawan jenis gitu ya. Memang ada beberapa orang yang sesama jenis, tapi kalau di agama kita tidak diperbolehkan gitu kan, tapi diperkenalkan aja. Karena kayak kok kenapa sih kadang-kadang kita kan tanpa ngasih tahu ada iklan YouTube atau apa kan, cowok-cowok gandengan ciuman kayak gitu kan. Itu menarik karena gini, tanpa kita sadari banyak sekali juga orang-orang yang datang ke saya, gimana menurutmu dengan kita nggak sebut merek ya, kita nggak sebut merek, tapi banyak YouTube channel bahkan yang terkenal, bahkan yang baru aku kaget juga dapat info dari teman kayak gitu, satu channel anak-anak itu kalau misalkan kita searching yang tertinggi, channel yang paling kaya, yang paling ngalahin semua channel dewasa atau anak-anak atau pekerja atau bisnis, itu yang paling terkenal kayak gitu. Nah kalau sebutin langsung udah tahu gitu. Mending kita enggak ya daripada nanti gitu ya. Itu tuh mengajarkan itu loh, mengajarkan bagaimana bapak sama bapak kayak gitu punya anak sampai anaknya bingung kok bapak sama bapak kayak gitu, padahal teman-temannya itu juga ada bapak sama ibu gitu. Kan bahkan juga kebalikan ada ibu sama ibu tapi ngasuh anak kayak gitu. Itu gimana ya sekarang karena dunianya teknologi ini kita nggak bisa menutup mata. Justru karena nggak bisa menutup mata, harusnya kita adalah garda terdepan nih orang tua. Harusnya dari kita taunya, jangan dari kayak mah itu homo apaan sih? Enggak apaan sih, gak usah gitu. Kan kita langsung menutup kan. Terus anak nggak dapet jawaban, cari sendiri Google, tanya temennya. Lebih bahaya lagi dong. Mendingan dari sekarang kita, karena tahu informasi tidak terbatas, dari kita lah yang pertama kali menyaring. Nah, orientasi seksual tuh ada beberapa banyak ini. Tapi kalau misalnya kita mengarahkan ya, yang terbaik tuh misalnya ini. Kenapa? Kita kasih tahu konsekuensi segala macam, kayak kalau ini tuh bisa jadi infeksi menular seksual apa segala macam gitu. Kita kasih tahu semua tanpa ditutupin, tapi kita kasih tahu juga konsekuensinya apa, benefitnya apa gitu. Jadi jangan sampai dia diarahkan malah nyari yang kayak yang lain, tuh bahaya banget gitu. Luar biasa ya. Nah, kalau misalkan gini, kita nggak bisa menutup kemungkinan ya, setiap rumah tangga pasti mempunyai own business, ya kan, own problem, ya kan. Nah kalau misalkan nih mama papanya pada sibuk misalkan, boleh nggak itu yang menjelaskan itu, yang menggantikan itu adalah sosok misalkan neni atau misalkan tantenya atau omnya yang memang aware dengan tumbuh kembang anak, gitu. Yang memang kita nggak bisa menuntut, namanya orang tua juga pasti punya inner child yang beda-beda kan. Nah itu boleh nggak? Apakah harus orang tua? Apakah memang orang-orang sekitarnya dia yang bisa mengajarkan atau gimana? Boleh banget, tapi dengan catatan semuanya satu suara.
Oh. Iya, jadi kayak misalnya kan kayak kita kan udah terbuka kalau kita ngajarin, ini namanya penis, ini vagina ya. Begitu sampai ke mertuanya, itu burung, penis jorok gitu. Ya percuma dong ya gitu. Iya, Yang iya, penting iya. konsistensi. Jadi kalau misalnya mau diajarin, jadi semuanya harus punya satu template, semuanya kalau bisa satu pelatihan gitu. Kalau itu mau di arah delegasikan ke tante, om, nenek atau segala macam harus dilatih dulu biar satu suara Iya, gitu. iya. Tapi memang susah ya, setiap manusia kan Iya. pasti punya Iya, pemikiran betul. sendiri-sendiri. Nah, Oke, betul. thank you banget. Wah, keren banget. Nah, kalau misalnya ada study case nih, saya punya temen, yaitu punya temen di mana anaknya itu lebih kelihatan dari kecil itu lebih suka hal-hal yang berlawanan jenis Iya. kayak gitu. Dia suka yang sesuatu hal yang girly yang itu. Apakah itu memang suatu bibit kayak gitu? Apakah suatu bibit? Apakah memang itu hanya sekedar rasa ingin tahunya dia atau bagaimana? Karena memang anak ini memasuki ke usia ya pre-teenage ya, sekitar Iya. usia yang nggak kecil lagi tapi dibilang dewasa yang enggak juga kayak Iya. gitu. Nah, itu harus menanggulangi seperti apa? Karena memang dari pasti orang tua nggak ada yang mau lah ya pasti. Tapi orang tua ini kayak merasa ketakutan, akhirnya marah kayak gitu. Iya, Gitu. iya. Dia lebih suka yang apa namanya, yang suka mencoba tentang misalkan make up atau segala macam. Yang hal-hal yang kayak gitu tuh gimana ya, Miss, kayak gitu? Oke. Nah, mau nanya, maksudnya aku pengen nanya balik sih, cuma kan iya. nggak ada orang tuanya di Iya, sini ya. Dia tuh lebih dekat sama ayahnya atau sama ibunya kalau gitu selama ini? Saya agak bingung gitu menjawab. Ya, Itu teman saya. Iya, Karena teman. Kalau saya lihat sih memang deketnya sama ayahnya sih. Cuman tapi ayahnya adalah sosok yang dia takutin gitu. Saya nggak tahu dia takutnya itu deket atau memang dia sosok yang memang dia panutin, hero, atau memang ini yang nggak tahu kayak gitu. Okay. Nah itu kalau misalkan ini in case misalkan dia nggak ada yang deket dengan mamahnya atau papahnya gimana? Oke, jadi sebenarnya kesukaan anak itu, anak kan kayak kertas putih ya, dia nggak tahu apa-apa, kosong gitu kan. Waktu begitu dia lahir, ketemu orang tua, barulah dia mengembangkan perasaannya, kesukaannya tuh berdasarkan orang tua. Kayak misalnya aku suka banget sama makanan ini. Anak kalau kita lihat kita, emang enak ya pas cobain, enak. Dia bilang enak itu belum tentu dia sebenarnya suka. Iya, tapi karena dia meresap kesukaan kita terhadap sesuatu itu. Jadi dia bilang iya apa enggak, sama kayak kita suka. Jadi kayak makanya kalau kita mau punya anak makan sayur, kita juga harus terlihat suka makan sayur gitu. Nggak bisa tiba-tiba kita nggak makan sayur, kita mau anak kita makan sayur dengan lahap, nggak bisa gitu. Jadi mungkin dia suka tadi mengembangkan ketertarikan pada hal-hal yang berbau feminin itu karena dia lebih sering melihat ibunya menikmati hal itu. Oke. Senang mereka berjam-jam kayak sambil senyum-senyum. Aduh, aku cantik gitu, kayaknya enak ya, merasa cantik ya. Padahal Jadi cowok. bisa rasa ingin tahu ya. Rasa ingin bisa tahu. jadi ya. Iya, karena terpapar terus karena kesukaan. Kalau mau harus diseimbangkan dengan kayak ayahnya basket, diajak terus main basket kan gitu. Jadi harus diseimbangin dengan kesukaannya. Kalau dimarahi itu kan kita tahu ya, kalau otak kita dibilang jangan malah penasaran ya nggak sih? Iya, Ya, bilang jangan malah kayak kenapa sih ini kayak menarik deh, ini kayak ibarat kita kotak misteri jangan dibuka, makin penasaran kan. Semakin dibilang jangan, semakin dia penasaran. Lebih baik menyeimbangkannya dengan waktu ayahnya itu lebih menghabiskan lebih banyak waktu dalam kegiatan yang lebih maskulin gitu kayak. Berarti intinya adalah tugas di sini bukan menyalahkan siapa-siapa, bukan menyalahkan sang ibu. Udah ya, jangan dikasih warna ini ya, jangan dikasih baju ini ya, jangan ini ya, jangan ini ya. Tapi memang peran ayah itu lebih besar. Okay. Atau kayak dia suka masak, ayo masak bareng ayah. Tapi ini di chef, di dunia juga chef banyak kan cowok kok. Kita masak lebih berarti maskulin itu memang gitu. karena dia usianya sebetulnya gini, bener nggak sih Miss, kalau usia 0 sampai 12 itu 0 sampai 9 itu kalau misalkan memang dia cowok, dia harus punya figur di mama kayak gitu. Tapi setelah 9 ke atas itu harus punya figur sesuai dengan gendernya dia. Itu bener nggak Miss? Itu banyak teori. Jadi kan di psikologi kan banyak banget teori yang beredar. Ada autoritatif, ada helikopter parenting, ada bla-bla gitu kan macam. Tapi sebenarnya jelas kedua orang tua itu figurnya mesti hadir di setiap usia. Karena dua-duanya punya peran yang tidak bisa digantikan satu sama lain gitu. Jadi harus dua-duanya sebenarnya. Jadi kalau bilang lebih ke ayah, lebih ke ibu, mungkin ada teori ya, siapa tahu kalau misalnya pas dia harus lebih ke ayahnya malah dinas keluar negeri 2 tahun gak pulang-pulang misalnya, gak bisa kayak gitu juga gitu. Yang penting dua-duanya hadir dengan porsi yang seimbang gitu sih. Berarti memang hal yang, tapi kalau misalkan kembali yang kasus tadi memang versi ayahnya harus semakin lebih banyak ya. Lebih banyak untuk melakukan kegiatan bersama. Benar Jadi juga. Itu saya setuju karena memang saya lihat mungkin karena dia itu kayak dua bersaudara gitu. Jadi memang ayahnya lebih kayak fokus, ya bukan menyalahkan cuman tapi memang ada fokus sama kakaknya kayak gitu. Jadi mungkin si kecil ini juga lebih kayak merasa lebih sayang orang tuanya, ibunya. Merasa kayak ini ya, merasa kayak aku mau tanya ke siapa gitu. Iya, mungkin iya, ya, mungkin. gitu, ya. Coba Bisa ayah jadi terlibat. memang
figur ayah itu harus Lebih besar, terlibat kayak lagi gitu. secara emosional. Dan kalau misalkan ayahnya ini kebetulan sukanya bicycle banget, biking Iya, iya. bang, apa namanya main sepeda yang sepeda. berarti boleh dong dilibatkan dia bersepeda bersama. Harus kayak gitu. malah, harus ya. Harus. Jadi jangan sibuk sendiri Jangan bapaknya. sibuk sendiri, Oh, sepeda kalau bareng mau keluarga. mancing juga mancing sama Mancing sama anaknya. anaknya, Oke, gitu. berarti harus lebih kuat di bapaknya. Iya, gitu. untuk Karena biar kalau- seimbang gitu kan berat sebelah. Ya, betul. Karena memang ibunya juga sering suka make up, memperhatikan fashion juga. Iya, makanya lihat kayak Mungkin juga ibuku ada- bahagia banget dengan make up, seperti Iya, aku juga bisa iya, bahagia bener dengan juga. make up Bener gitu. juga. Sama mbaknya juga mungkin bisa lebih kalau lebih cantik, lebih Iya, fresh iya, gitu iya, ya. iya. Oh iya bisa jadi. Oke. Thank you loh Miss, itu Iya, benar-benar sangat sama. menjawab kayak gitu. Mungkin Moms and Dad di rumah tanpa kami tidak melupakan Moms and Dad di rumah ya, karena ini seru banget pembicaraan kita sampai lupa di sana Sampai ada lupa Moms sendiri. and Dad ya. Jadi Moms and Dad memang bener banget kayak gitu. Memang kalau kita membahas tentang dunia anak itu nggak akan pernah ada hentinya kayak gitu. Bagaimana inner child itu berdampak sekali pada saat dia menjadi seorang dewasa, termasuk menjadi salah satunya Moms and Dad di rumah. Jadi cek inner childnya bagaimana, apakah baik-baik saja. Kalau memang tidak baik-baik saja, cepat mencari tenaga profesional yang bisa membantu. Salah satunya bisa ke Miss Febri juga. Miss Febri adalah salah satu konselor dari relasi diri juga, di mana di situ banyak sekali konselor-konselor yang bisa dimintai bantuan secara profesional, di mana banyak sekali permasalahan, mungkin ada yang di bidang untuk pekerjaan atau di bidang apa gitu ya. Jadi silahkan, boleh Mom and Dad silahkan untuk mencari tenaga profesional yang memang dipakarnya, yang sudah melalui proses pengajaran yang luar biasa, yang tidak abal-abal dan tidak instan begitu ya. Seringkali kan kalau instan itu kan gitu ya, karena Enakan kita berdiri instan. sendiri kayak gitu, pernah kita bener minsan enak tapi kasihannya juga nggak bagus buat kesehatan. Iya, betul, Buktinya makanya. saya kena lambung. Oke, thank you banget ya Miss hari ini, luar biasa bener-bener. Tema hari ini tuh menjadikan kita tuh pembelajaran, menjadi apalagi ya seperti yang sesudah-sudahnya untuk menjadi orang tua juga nggak ada sekolah, jadi kita belajar terus dengan banyak hal dan banyak kok konten-konten yang bisa membuat kita semakin belajar menjadi orang lebih baik lagi, walaupun mungkin belum jadi orang tua, tapi belajarlah, karena setiap namanya belajar itu tidak akan pernah ada ujungnya, dan setiap proses kehidupan itu adalah sebuah perjalanan yang luar biasa yang menjadikan pengalaman kita menjadi diri yang lebih baik lagi. Asik. Dan Listia Teguh. enggak juga. Jadi intinya saya sangat bersyukur, terima kasih Miss untuk hari ini. Hari ini luar biasa, temanya itu sangat memancing banyak pertanyaan dan memancing banyak yang harus yang dibahas kayak gitu. Tapi boleh kok nanti kalau misalkan Moms and Dad misalkan butuh pertanyaan-pertanyaan berikut, boleh dilemparkan ke kita, dan juga nanti kita akan sharing ke relasi diri untuk bisa menjawab juga ke Miss Febri juga langsung secara Instagram juga. Itu luar biasa kayak gitu, bisa untuk saling tukar inilah ya untuk konsul ini, dan bisa berjanji dengan beliau dengan profesional-profesional yang lain. Oke. Nah, saya kembali menantang para Moms and Dad di rumah, kalau misalkan mau ada topik-topik yang mungkin dalam otak kepikiran mau ini empati, nah nanti bisa didatangkan narasumber-narasumber yang memang sesuai dengan kebutuhan Mom and Dad di rumah. Thank you banget hari ini Miss. Terima kasih. Sangat memberkati dan sangat cukup menjawab walaupun itu sangat-sangat panjang untuk membahas tentang inner child gitu. Oke, thank you Moms and Dad di rumah. Sampai jumpa kembali ke tema berikutnya dengan Bincang Sana bersama Valde Consultant dan saya host tercantik Listia. Terima kasih. Sampai jumpa semua, sehat selalu, salam sehat untuk keluarga di rumah. We love you. Bye bye.